Baik, selamat datang kembali di channel Padepokan IT Course. Pada tutorial kali ini saya akan membahas tentang shortcut penting di Windows yang sering digunakan. Jadi sebenarnya ada banyak shortcut ya yang bisa kita manfaatkan, tapi di sini saya merangkum shortcut-shortcut penting saja. Oke, langsung aja yang pertama kita membuka control panel ya. Jadi untuk membuka control panel ada beberapa cara, tapi saya menggunakan shortcut. Untuk shortcutnya nanti kita ketikkan di Windows. Selalu kalau untuk membuka sistem, ketikan tombol Windows R ya. Yang di keyboard itu nanti ada tombol berlogo Windows ya. Nah, nanti di sini kita ketikkan aja control panel. Seperti ini, kita ketikkan control panel. Kemudian, oke. Otomatis kotak dialog control panel akan terbuka. Nah, ini seperti ini. Oke, yang kedua kita akan membuka command prompt. Nah, ini sering untuk digunakan untuk tes jaringan. Jadi caranya sama, Windows R, kemudian di sini kita ketikkan cmd. Nah, nanti akan otomatis terbuka command prompt untuk menggunakan utility biasa keperluan yang sering dipakai untuk jaringan sih. Seperti ini, contoh ping. Nah, ini untuk ngecek jaringan sebenarnya seperti ini. Nah, jadi ini kita gunakan tombol CMD ya. Oke, yang ketiga membuka network connection. Nah, ini sangat berguna sekali untuk melihat status LAN card kita. Ini caranya masuk ke menu ncpa.cpl. Nanti otomatis akan terbuka kotak dialog untuk network connection. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita bisa mendisable atau enable perangkat Ethernet kita ya. Oke, yang berikutnya ini yang paling penting juga untuk mengetahui disk management. Nah, ini biasanya digunakan untuk partisi hard disk ya. Jadi kita langsung kita ketikkan di sini adalah disk management. Nah, di sini sudah ada. Kalau sebelumnya sudah diketik pasti dia di menu run ini sudah tersimpan. Nah, ini untuk melihat partisi hard disk kita ya. Nah, ini ada hard disk 0, hard disk 1. Kebetulan ini laptop saya menggunakan dua hard disk. Yang satu SSD, yang satu hard disk biasa. Oke, yang berikutnya kita melihat service yang aktif. Nah, ini untuk melihat service apa saja sih yang ada di sistem Windows kita. Kita ketikkan service.msc. Di menu service ini kita bisa mengenable atau mendisable service mana saja yang mau diaktifkan. Nah, di sini. Jadi di sini service-service Windows yang bisa kita gunakan. Ya. Jadi perintahnya tadi service.msc. Oke, yang berikutnya melihat spesifikasi komputer. Ini sering digunakan juga oleh para teknisi dengan cara kita mengetikkan di sini DX diag. Kita bisa melihat prosesor apa yang digunakan, kemudian RAM-nya berapa, display VGA-nya menggunakan VGA CAD atau yang lainnya. Nah, ini di tombol tadi kita bisa digunakan. Nah, ini ya. Ini sistemnya bisa kita lihat ya. Saya menggunakan Windows 10 Pro. Kemudian di sini manufakturnya Lenovo, RAM-nya 8 GB. Kemudian di displaynya nanti saya menggunakan ini AMD seperti ini. Jadi ini bisa menggunakan ngecek spesifikasi hardware kita. Jadi dengan perintah adalah DX diag. Yang 7 adalah menonaktifkan service startup. Nah, biasanya di sini digunakan untuk booting Windows. Jadi kita bisa menggunakan perintah msconfig. Jadi msconfig ini bisa melihat ini ya, service di ketika kita startup. Nah, ini bisa kita nonaktifkan sebenarnya ya. Service mana aja yang tidak dibutuhkan ya kita nonaktifkan saja. Seperti itu. Jadi perintahnya dengan menggunakan msconfig. Nah, itu untuk
berkaitan dengan sistem. Sekarang poin yang ke-8 adalah yang berkaitan dengan tombol pintas yang sering digunakan juga. Biasanya untuk membuka Windows Explorer kita menggunakan tombol Windows plus E ya. Jadi di keyboard pastikan tekan tombol logo Windows sama E ya. Nanti akan membuka Windows Explorer seperti ini. Gitu. Nah ini Windows Explorer nanti akan otomatis terbuka. Oke, selanjutnya untuk memproyeksikan layar. Nah, ini biasanya kebutuhannya nanti untuk ke InFocus ya. Jadi kalau misalnya laptop kita dengan InFocus mau diduplikat atau di satu layar, ini kita bisa gunakan perintah Windows Spec. Nah, nanti seperti ini. Nanti akan terlihat mau duplikat, extend, second screen only ya. Ini kita menggunakan shortcut Windows Spec. Dan yang ke-10 ini yang sering digunakan juga adalah capture layar. Jadi ketika kita bikin tutorial atau apa, kita pasti selalu menggunakan tombol print screen ini. Sederhana, tapi efeknya lumayan sering dipakai gitu ya. Jadi contoh misalnya saya mau mengcapture, ini misalnya, nah ini, bagian ini saya mau capture. Ini saya ketikkan aja print screen. Nah nanti kita paste aja biasanya sih di Paint. Pakai Paint kalau saya, pakai Paint. Nah, paste aja di sini. Nah, ini kan otomatis ke paste. Nah, misalnya saya mau ambil yang ini. Nah, ini saya mau saya ambil, kemudian cut, pindahkan nanti ke folder atau pindahkan ke dokumen mana gitu ya. Seperti itu. Nah, ini tombol print screen sering dipakai. Oke, selanjutnya adalah mematikan program. Nah, untuk mematikan program nanti kita bisa menggunakan fungsi Ctrl Alt D biasanya. Nah, Ctrl Alt D ini nanti akan otomatis menteks aplikasi yang running di desktop kita ya, seperti itu. Kemudian yang poin ke-12 ini untuk men-shutdown komputer kita bisa menggunakan tombol Alt F4 biasanya. Nah, nanti akan otomatis ini akan disimpan atau tidak ya. Kalau misalnya udah disimpan nanti akan keluar tombol untuk Windows Restart atau Shutdown. Oke, demikian tutorial shortcut-shortcut yang sering digunakan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Nanti kita akan lanjut ke shortcut yang lain yang sering dipakai juga. Oke, demikian tutorial yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam Padepokan IT Course.